Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Kartika, SPDI MPD, Intansi SMP Negeri 2 Cigalontang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Pertama, page peristiwa, kedua, feeling, perasaan, ketiga, pending, pembelajaran, dan keempat, future adalah penerapan. Dari peristiwa yang saya dapat ambil dari kegiatan paket modul 1.1 ini adalah alhamdulillah dengan takdir baik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ilmu ini, bisa bersilaturahmi dengan guru-guru hebat yang tentunya karena adanya Bapak Dr. Sumarna sebagai fasilitator, Ibu Imas Komalasari sebagai pengajar praktik, dan Pak Tata Karna sebagai instruktur yang selalu menebar kebaikan dengan ilmu yang bermanfaat. Pengalaman yang menyenangkan, mendapatkan berbagai ilmu baru sehingga termotivasi dan terus belajar meskipun sudah jadi pengajar. Ada pepatah, pisau diasah oleh batu sedangkan manusia diasah oleh manusia lainnya. Ikhtiarlah untuk lebih memantaskan diri. Rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan secara virtual, mengakses LMS pada SIM PKB, mengikuti pretest paket modul 1.1, sosialisasi guru penggerak, pembekalan guru penggerak, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, lokakarya orientasi, elaborasi pemahaman, aksi nyata, dan berakhir di jurnal refleksi dwi mingguan. Feeling, mengungkapkan perasaan setelah mengikuti dan mempelajari modul 1.1. Saya merasa senang karena mendapat nutrisi energi baru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi saya sebagai pendidik. Namun jujur, di awal melihat jadwal yang begitu panjang dan mulai menjalaninya kadang ada kelelahan dengan berpacunya waktu, hari yang terus berlalu, tenggang waktu seolah memburu untuk dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang pada akhirnya dapat kesempatan masuk di pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini harus amanah dan penuh rasa tanggung jawab. Mendapatkan kesempatan emas ini dinikmati dengan happy, mendapatkan ilmu baru serta keterampilan dari Bapak fasilitator, Ibu pengajar praktik, dan Bapak instruktur, juga teman-teman CGP yang menjadi komunitas belajar baru untuk saling menghargai, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pending pembelajaran yang saya dapatkan dalam PGP ini mulai dari akses LMS, diskusi secara virtual maupun tugas yang dibuat secara merdeka sehingga dapat diakses secara mandiri dengan memudahkan CGP dalam mengikuti alurnya, membuat mindset saya lebih terbuka dan menyadari pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di kelas. Semua ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, pahami, refleksikan, dan kemudian saya terapkan dalam aksi nyata. Pembelajaran yang saya terima setelah mempelajari modul 1.1 itu yaitu bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas pendidik adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarsa, dan Teturi Handayani, serta dengan sistem Among memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Selanjutnya, pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Intinya sebagai pendidik harus selalu berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajarannya, mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak, pendidikan yang mengutamakan tipan anak, mengetahui setiap potensi maupun bakat yang dimiliki oleh anak, karena setiap anak terlahir memiliki keunikan masing-masing. Futur atau penerapan, saya akan menerapkan student center di mana siswa berada pada pusat pembelajaran sehingga anak dapat belajar aktif sesuai dengan minat dan keinginannya. Menggunakan model pembelajaran inovatif dalam upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi dan kemampuan siswa. Ketiga, menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Karakteristik anak itu berbeda-beda.
Kita sebagai pendidik menyelaraskannya. Tiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Keempat, pembelajaran yang berdiferensiasi melibatkan banyak tahapan termasuk evaluasi awal, perencanaan, konten, metode pengajaran, serta penilaian berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengembangkan bakat siswa dengan langkah-langkah mengidentifikasi bakat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertama awal ini menjadi jalan ke depan untuk kebaikan dan ada dalam ridho juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran mengikuti modul selanjutnya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.